Saya Alfal Hamid, yang belum kenal, saya perkenalkan diri. Saya dari Papua dan saya di sini mewakili kaum muda dan kaum perempuan seluruh Indonesia yang pernah merasa tersakiti, yang pernah merasa tidak adil dalam masa rezim Pak Mulyono. Mohon datang tanggal 14 Oktober 2024. Perempuan itu jarang ada yang bicara, perempuan itu jarang ada yang tampil. Ayo kita tampil semuanya, datang semuanya. Anak-anak mahasiswa, semua anak muda, semua silakan datang tanggal 14 ditunggu. Karena bukan hanya abang-abang kita, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini yang lebih tua dari kita yang tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Kita yang muda pun tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi saya harap semuanya kita bersatu sesuai dengan temanya, kita bertemu, kita kompak dan kita bergerak untuk mencapai keadilan yang kita pantas dapatkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kira civil society semua yang sadar, yang paham bagaimana rusaknya Fufu Fafa ini akan melakukan gerakan yang masif, terstruktur, sistematis, masif untuk menurunkan secepat-cepatnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, karena dia akan memberikan pelajaran yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ini kebayang di sekolahnya nanti dia ngelihat foto Gibran, yang terbayangkan adalah kemesuman, ya, pelecehan, mulutnya yang penuh dengan kekotoran, penghinaan terhadap semua orang tampaknya dia lakukan itu, tentu dalam konteks pejabat ya, kecuali Jokowi yang tidak diomongin. Nah, kita lihat semakin tegas, semakin kuat perencanaan dari kawan-kawan senior kita, Bung Faisal Assegaf, Said Didu, Refli Harun, Abraham Samad, dan yang lain-lainnya untuk berkumpul kembali, untuk menguatkan kembali konsolidasi kekompakannya, untuk mengadili Jokowi dan membatalkan Gibran. Masih ada waktu ya, dari 14, 15, 16, 17, 18, 19. Saya kira ini momen-momen yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk menggedor, mengingatkan agar orang-orang yang berwenang untuk membatalkan pelantikan Gibran dan sekaligus adili Jokowi. Kumpul di Balai Sudirman dan di DPR. Siapa yang di Balai Sudirman? 300 lebih tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh kritis, untuk tadi menyolidkan kekuatan, ya, untuk menyatukan, terus menyatukan frame demi mendorong pihak-pihak yang terkait untuk mengadili Jokowi, ya tentu yudikatif. Ya. Di DPR mahasiswa, jadi ini tidak disangka, ya, ini tampaknya berjalan seiring sejalan walaupun tanpa koordinasi antara mahasiswa dengan tokoh-tokoh kritis, ternyata menetapkan tanggal yang sama, yaitu di 4. Jadi ini saya kira sekaligus undangan terbuka bagi siapapun. Wah, kalau penonton SJ Channel ini kan kebanyakan orang-orang dewasa ya, yang sudah lewat dari mahasiswa, tapi mahasiswa juga ada. Buat mahasiswa silahkan datang ke gedung DPR. Buat yang sudah tidak mahasiswa, mari berkumpul di Balai Sudirman. Mungkin nanti ada kesepakatan darurat, kesepakatan mendadak maksudnya, untuk bersatu entah di titik mana, apa di DPR atau di tempat lain. Boleh jadi ya. Saya jawab dua hal ya. Pertama, jangan lupa tanggal 14 ya. Tanggal 14 Oktober itu masih bertempat di Balai Sudirman ya? Iya. Di Balai Sudirman kami mengundang kawan-kawan semua elemen ini, kegiatan terbuka untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan, berkumpul, bertemu, kompak, bergerak. Bertemu, kompak dan bergerak. Itu jangan lupa ya, itu satu. Nah, yang kedua, soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa, ini peristiwa politik pastinya dalam perspektif saya ya. Jadi tahu nggak siapa yang mengundang duluan? Oke. Saya juga tidak tahu, tapi begini,
kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut, jadi betul-betul dia lame duck office, dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono ketika dia hadir di pelantikan MPR DPR. Tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya, dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah, ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan tuntut Jokowi, adili Jokowi. Termasuk nanti tanggal 14 Oktober, saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu juga. Selain tidak dilantiknya Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa 2 hal. Dia masih bisa menguasai Prabowo, dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi. Silaturahmi kebangsaan 14 Oktober siap dihadiri ratusan tokoh. Kita simak beritanya ya, jakarta1.com. Ratusan tokoh siap hadir di silaturahmi kebangsaan 14 Oktober di Balai Sudirman, Jakarta. Jakarta Selatan kalau tidak salah ya. Googling aja lah. Balai Sudirman, Jakarta. Kalau mau hadir jam 12.30 itu ya. Ratusan tokoh itu datang dari berbagai latar belakang, ada aktivis, buruh, mahasiswa, petani, jurnalis, elit-elit partai politik, dan yang lain-lain. Disampaikan Ketua Pelaksana Silaturahmi Kebangsaan, Faisal Assegaf, bahwa acara minggu depan itu mungkin ini beritanya berapa hari yang lalu ya. Karena 14 Oktober itu sudah, kalau sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tinggal 4 hari lagi. Merupakan gelombang besar kesadaran moral jelang 20 Oktober yang dari berbagai simpul disatukan dalam tema ketemu, kompak, bergerak. Ketemu, kompak, bergerak. 14 Oktober nanti adalah pertemuan dalam skala besar yang tidak bisa dibatasi. Itu tidak dibatasi, berarti siapapun silakan hadir. Bahkan di momen ini Bung Faisal Assegaf mengundang juga Modori. Ini peristiwa besar dari berbagai kelompok jelang lengsernya Mulyono 20 Oktober. Faisal menyampaikan saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Rabu kemarin ya. Konferensi persnya kemarin. Muhammad Said Didu yang juga hadir dan bagian dari panitia mengatakan 14 mengembalikan marwah bangsa dan negara dari kita. Orang-orang yang punya integritas, menegakkan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa ke depannya. 14 Oktober kata Didu juga sebagai titik awal kita untuk meminta rezim Jokowi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan selama hampir 10 tahun. Saya ingin 14 Februari nanti seperti tanggal 22 Agustus di mana rakyat tumpah ruah di DPR untuk menyelamatkan bangsa ini dari keinginan dinasti Jokowi yang mau terus berkuasa. Keren ini ya. Kalau tumpah ruah di DPR, tumpah ruah di Balai Sudirman, ini tanda bahwa rakyat memang semakin kompak meminta pengadilan untuk Joko Widodo. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa tanggal 14 nanti adalah semacam cut, pemotongan ya, antara masa lalu dengan masa yang akan datang. Tapi kita akan selesaikan masa lalu itu, yakni jangan lantik Fufu Fafa. Refli berharap di tanggal 14 nanti ada kebebasan. Ia menyinggung kebebasan di rezim Jokowi yang cenderung menyempit. Kita bisa lihat dari indikator internasional soal demokrasi kita yang cacat. Di tanggal 14 nanti juga ada kesederajatan, kesetaraan, karena kita tidak ingin bangsa ini dikotak-kotak lagi. Faisal dan yang lainnya mengajak masyarakat untuk turut membersamai, mengucapkan selamat jalan kepada Mulyono dan selamat datang kepada jalan perubahan. Dahsyat ini ya.
Saya kira 14 momen terbaik juga kita untuk sama-sama kembali bertemu, berkumpul, kompak, bergerak. Ya. Dan ini akan ada informasi dari mahasiswa. Oktober ya, tadi saya bilang apa ya? September saya bilang. Oktober lah, maksudnya bulan ini. Jadi apa persisnya tuntutan para demonstran dari Senin besok itu? Oke, yang jelas tajuknya pertama Bang adalah mengadili Jokowi dan keluarganya serta merefleksikan 10 tahun kepemimpinan Jokowi plus menjadikan preferensi dan peringatan yang begitu darurat kepada presiden terpilih yakni Prabowo untuk tidak main-main pada variabel yang namanya masyarakat, bahwa variabel masyarakat harus perlu didengar. Jadi sehingga tajuknya itu Bang, kalau bicara tuntutan secara teknis harus dikonsolidasikan bersama teman-teman secara rigid. Yang jelas perkiraan saya ketika mungkin konsolidasi itu akan dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia, tidak lain tidak bukan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab ketika dia berjanji untuk KPK diperkuat dan dia juga yang melemahkan KPK secara sistematis gitu dengan revisi undang-undang KPK gitu. Dia yang kemudian berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM-HAM berat dan di zaman dia pula gitu bahwa sepak bola menjadi satu permainan yang mengerikan karena membuat 135 orang meninggal di Malang Bang. Sehingga kemudian rasa-rasanya 10 tahun ini makin banyak tuntutan yang jelas-jelas kita akan linearkan dengan gerakan-gerakan sebelumnya, reformasi di korupsi di tahun 2019, dan rasa-rasanya tajuk besarnya reformasi masih di korupsi dan adili Jokowi dari 10 tahun kepemimpinannya dan jadikan ini menjadi preferensi kepemimpinan Prabowo Gibran.